sangat mencintai kamu, Zul. Ucapku pelan sambil ku genggam jari jemari Zul dengan erat. Zul membalas genggamanku. Aku juga sangat mencintai kamu, Bas. Tapi Zul seperti sengaja menggantung kalimatnya. Ia kemudian terlihat menghela napas berat. Kamu kan tahu, Bas, kalau aku sudah punya istri dan anak. Bahkan saat kita memulai semua ini, kamu juga sudah tahu kalau waktu itu aku sudah menikah. Dan semestinya kamu sudah tahu konsekuensi dari hubungan kita ini. Ucap Zul lagi. Aku tidak bisa selalu bersama kamu, Bas. Prioritasku tetap keluargaku. Aku harap kamu bisa mengerti hal itu. Zul melanjutkan ucapannya, seakan ingin aku benar-benar mengerti. Iya, Zul, aku ngerti. Tapi ini cuma 3 hari loh. Masa sih kamu gak mau meluangkan waktu untukku? Balasku akhirnya. Istriku pasti akan curiga, Bas. Dan aku tidak mau mengambil risiko itu. Lagi pula, apa salahnya sih kamu pergi sendirian atau bareng teman kamu yang lain? Ucap Zul lemah. Aku cuma pengen pergi berdua sama kamu, Zul. Sudah berbulan-bulan aku merencanakan ini semua, mengumpulkan uang dan mempersiapkan semuanya. Aku hanya pengen pergi liburan berdua bersama kamu, Zul. Menikmati indahnya cinta kita. Aku berucap kemudian. Aku gak punya alasan yang tepat untuk minta izin sama istriku, Bas. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, ia pasti akan curiga dan tidak akan memberi aku izin. Apalagi sejak kami menikah 4 tahun yang lalu, kami bahkan belum pernah pergi liburan sejauh itu dan selama itu. Sekarang tiba-tiba saja aku pergi liburan bersama orang lain. Sudah pasti istriku tidak akan mengizinkannya. Dan lagi pula, kondisi keuangan kami saat ini juga tidak sedang baik-baik saja. Balas Zul panjang lebar. Aku ini pacar kamu, Zul, bukan orang lain. Ucapku sedikit protes. Tapi bagi istriku kamu tetap orang lain, Bas. Bahkan bukan orang yang ia kenal. Akan terasa aneh jika tiba-tiba aku pamit pada istriku untuk pergi jalan-jalan bersama orang yang tidak ia kenal. Balas Zul cepat. Kenapa kamu gak coba cari alasan lain aja? Tanyaku pelan. Apa alasannya? Zul justru balik bertanya. Ya, bilang aja kalau kamu mau balik kampung atau apalah gitu. Balasku. Kalau aku bilang mau balik kampung, istriku pasti mau ikut. Karena kami kan memang satu kampung. Kalau aku buat alasan pergi sama teman-teman, pasti istriku bakal nanya sama siapa, kemana, berapa lama, dan dari mana uangnya. Lalu aku harus jawab apa? Lagi pula, aku gak biasa berbohong sama istriku. Ucap Zul dengan nada yang tak beraturan. Tapi kamu sudah bohong soal hubungan kita. Balasku spontan. Ya, gak mungkin lah aku cerita tentang hubungan kita. Zul membalas dengan sedikit protes. Jadi keputusannya kamu tetap gak mau pergi jalan-jalan denganku. Ucapku akhirnya. Bukan gak mau, Bas. Tapi memang gak bisa. Kamu harusnya ngerti dong. Suara Zul sedikit melemah. Ya udah, kalau gitu saya perginya sama Tony aja. Ucapku kemudian. Siapa Tony? Zul bertanya dengan nada penasaran. Bukan siapa-siapa, hanya teman aja kok. Balasku berlagak cuek. Kamu jangan macam-macam ya, Bos. Nada suara Zul sedikit mengancam. Habis mau gimana lagi? Kamu saya ajak nggak bisa. Terpaksa saya cari kawan lain dong. Balasku lagi masih dengan nada cuek. Tapi dia bukan pacar kamu yang lain kan? Tanya Zul lagi. Pacar aku cuma kamu, Zul. Jadi kamu gak perlu khawatir.
Saya gak mungkin macam-macam kok. Kamu tenang aja. Yang penting kamu beri saya izin untuk pergi liburan bersama Tony. Ucapku sedikit meyakinkan Zul. Oke, saya beri kamu izin. Tapi kamu jangan coba macam-macam ya. Balas Zul sedikit memelas. Aku dan Zul memang sudah pacaran lebih dari setahun. Kami bertemu lewat sebuah aplikasi. Meskipun dari awal aku sudah tahu kalau Zul sudah menikah dan sudah punya anak, tapi aku tetap bersedia menjalin hubungan dengannya. Zul adalah seorang laki-laki berwajah tampan dengan postur tubuh yang cukup atletis. Zul bekerja sebagai seorang driver ojek online. Dia sudah menikah dan juga sudah punya satu orang anak saat ini. Aku sendiri adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta. Aku belum menikah. Usiaku sendiri sudah hampir 30 tahun. Tapi aku memang belum berencana untuk menikah. Apalagi sejak aku pacaran dengan Zul, seluruh perhatianku hanya tertuju padanya. Namun, menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah menikah ternyata tidak seindah yang aku harapkan. Harus lebih sabar, harus lebih pengertian, karena tidak banyak waktu yang bisa kami habiskan berdua. Zul lebih mementingkan keluarga kecilnya daripada aku. Aku mencoba untuk mengerti dan tidak terlalu menuntut banyak pada Zul. Selama ia masih punya waktu untukku, itu sudah cukup untuk membuat aku merasa bahagia. Tapi kali ini, aku benar-benar membutuhkan Zul untuk bisa ikut bersamaku pergi liburan. Karena sudah lama aku tidak pergi berliburan, dan aku ingin sekali pergi liburan berdua bersama Zul. Namun karena Zul tidak bisa ikut, meski telah berbagai cara aku lakukan untuk membujuknya, akhirnya aku memutuskan untuk pergi bersama Tony. Tony adalah teman kerjaku. Kami sudah lama saling kenal. Bahkan Tony sudah terang-terangan menyatakan perasaannya padaku. Namun karena aku sudah terlanjur pacaran bersama Zul, aku pun terpaksa menolak Tony. Selain karena memang aku tidak punya perasaan apa-apa padanya. Tapi Tony tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha untuk mendekatiku, memberi aku kejutan-kejutan dengan hadiah-hadiah yang membuat aku merasa tidak enak hati untuk menolaknya. "Tumben kamu ngajak aku liburan," ujar Tony saat kami sudah di pesawat. "Pacar kamu gak cemburu?" Lanjutnya sedikit bertanya. "Karena dia gak bisa ikut, makanya aku ajak kamu, Ton. Dan aku sudah izin kok sama dia," balasku. "Terus dia ngasih izin?" Tanya Tony lagi. "Iya, tapi aku gak boleh macam-macam," balasku pelan. "Emangnya kita gak bakal macam-macam nih?" goda Tony. "Ya tergantung, kalau kamu bisa bikin aku jadi macam-macam, kenapa enggak?" balasku ikut menggoda. Beberapa jam kemudian, sampailah aku dan Tony ke sebuah kamar hotel yang berada di dekat sebuah pantai nan indah dan eksotik. Kamar hotel itu memang sudah aku booking untuk beberapa hari. Aku memang berencana menghabiskan waktu liburan di pantai tersebut. Suasana pantai yang indah, dingin dan terasa begitu nyaman, membuat aku benar-benar menikmati liburan tersebut. Meski aku selalu merasa ada yang kurang karena tidak ada Zul di sampingku. "Kamu bisa anggap aku sebagai pacar kamu untuk beberapa hari ke depan kok, Bas. Daripada kamu terus memikirkan orang yang tidak ada di sini. Bukankah lebih baik kamu menikmati orang yang jelas-jelas bersama kamu saat ini?" ucap Tony saat kami sudah berada di hotel kembali setelah tadi kami berjemur sejenak di pantai. "Tapi kamu mau janjikan
kalau kamu gak bakal cerita ini sama Zul atau sama siapapun. Aku gak ingin Zul tahu kalau kita pernah tidur bersama. Balasku akhirnya. Iya, aku janji. Balas Tony terdengar meyakinkan. Oke, malam ini aku jadi milik kamu seutuhnya. Ucapku kemudian. Ternyata kamu bisa juga mendua ya. Ucap Tony tiba-tiba. Habisnya aku kesal sih. Zul gak mau aku ajak liburan. Padahal aku ingin sekali menghabiskan waktu berdua dengannya di sini. Balasku dengan nada kesal. Ya udah, aku akan menghibur kamu selama kita di sini. Aku akan berikan yang luar biasa untuk kamu, Bas. Karena aku benar-benar menginginkan kamu. Ucap Tony berusaha merayuku. Dan pada akhirnya, aku hanya bisa pasrah ketika akhirnya Tony memulai aksinya padaku. Aku berusaha hal tersebut, membayangkan bahwa Zul lah yang melakukan hal tersebut padaku. Tony berhasil membawa aku berlayar menuju pelabuhan yang indah. Ia memberi aku pengalaman mengayuh biduk-biduk cinta dalam suasana nan romantis. Hingga akhirnya kami pun sama-sama berlabuh di sebuah dermaga yang penuh keindahan. Selama lebih kurang 3 hari 3 malam, aku dan Tony menghabiskan waktu berdua. Tony benar-benar mampu memberikan yang terbaik untukku. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Meski jujur saja, ada rasa bersalah dalam hatiku terhadap Zul. Biar bagaimanapun, aku telah menduakannya. Aku telah mengkhianati cinta kami. Tapi, bukankah Zul sendiri juga sudah punya istri? Bukankah dari awal sebenarnya Zul sudah mengkhianatiku? Atau justru sebenarnya ia telah mengkhianati istrinya, dan aku hanya selingkuhan baginya. Namun apapun itu, aku mencoba melupakan hal tersebut. Dan Tony sendiri sudah berjanji kalau ia tidak akan pernah menceritakan hal tersebut kepada siapapun, terutama kepada Zul. Aku tahu aku salah, telah mengkhianati Zul. Tapi itu semua terjadi karena Zul tidak mau aku ajak ikut denganku untuk pergi berliburan berdua. Lagi pula, kalaupun seandainya Zul tahu dan ia berhak untuk marah, namun aku sudah siap untuk kehilangannya. Aku sudah siap untuk melepaskannya. Karena meskipun aku sangat mencintainya, namun rasanya terlalu berat bagiku jika terus harus berbagi dirinya dengan orang lain, sekalipun itu adalah istrinya sendiri. Mungkin menerima kehadiran Tony dalam hidupku akan lebih baik bagiku. Setidaknya meskipun aku belum bisa mencintainya, Tony tidak terikat dengan siapapun. Dia bebas untuk menghabiskan waktu bersamaku, kapanpun dan dimanapun. Kini aku hanya berharap, semoga aku bisa membuat keputusan yang terbaik untuk saat ini. Ya, semoga saja.